selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat seluruh teman-teman KSPM yang kapanpun melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Sebrida, saya dari Divisi Edukasi yang kali ini akan menyampaikan materi pertama kita mengenai perkenalan dasar pasar modal dan apa sih pentingnya investasi sejak dini. Baiklah, mungkin teman-teman semua di sini sudah pada tahu pengertian pasar modal itu sendiri, dan mungkin sebagian dari teman-teman kita yang baru belum tahu. Pasar modal atau capital market itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Instrumen keuangan jangka panjang ini terdiri dari yang pertama itu ada surat utang atau obligasi, yang kedua itu ada saham atau equity, yang ketiga itu ada reksadana, dan yang keempat itu ada instrumen derivatif dan berbagai instrumen. Menurut Undang-Undang Pasar Modal sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal ini juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, atau kita sebut saja pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli, dan kegiatan terkait lainnya. Nah, pasar modal ini memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal ini menjalankan dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Nah, dana yang diperoleh oleh masyarakat ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penanaman modal kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali kepada instrumen keuangan di dalam pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Nah, saham ini adalah suatu nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Atau bahasa sederhananya, saham ini artinya surat bukti atau tanda kita telah berinvestasi. Nah, yang kedua ada obligasi atau surat utang, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pembeli. Instrumen keuangan yang ketiga ada reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang produk-produknya ada seperti deposito, SBI, dan lain sebagainya. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang 80% dana akan dibelanjakan untuk instrumen investasi berupa sukuk dan obligasi. Yang ketiga ada reksadana campuran, yaitu investasinya ke saham dan obligasi, sisanya baru ke pasar uang. Kemudian ada reksadana saham. Reksadana saham yang 80% dana akan diinvestasikan ke instrumen keuangan. Yang keempat ada derivatif. Derivatif merupakan surat berharga turunan dari obligasi dan saham. Derivatif ini dibagi menjadi 3 jenis juga, teman-teman. Yang pertama ada opsi, yang kedua ada right, dan yang ketiga ada warrant. Opsi yaitu surat pernyataan dari pihak yang memberikan hak pada pemegang saham untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian ada right, yaitu surat berharga yang menyatakan mengenai pemberian hak bagi pemodal untuk membeli saham baru dengan harga dan waktu yang disepakati. Kemudian ada warrant. Warrant yaitu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Nah, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, kemudian muncul pertanyaan, alasan pentingnya investasi sejak dini itu apa sih?
Yang pertama itu adalah untuk mendisiplinkan diri. Nah, anak muda sekarang umumnya itu lebih suka menghabiskan uangnya untuk hiburan, bukan? Dibandingkan untuk menabung apalagi berinvestasi. Nah, jika kita adalah salah satu dari anak muda yang suka menghambur-hamburkan uang, maka ada baiknya mulai sekarang kita hentikan aktivitas hedon tersebut dan mulai untuk beralih ke investasi. Dengan menyisihkan sebagian uang untuk diinvestasikan, maka perlahan kita akan juga mulai menyadari bahwa mengelola keuangan dengan baik adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah akumulasi kekayaan. Jika kita mulai berinvestasi dari sekarang, coba bayangkan akumulasi kekayaan kita 40 tahun yang akan datang. Dibandingkan kita baru berinvestasi ketika usia kita 30 tahun. Tentu akumulasinya akan berbeda, bukan? Nah, yang ketiga itu adalah untuk mempersiapkan masa depan. Dengan memiliki produk investasi, kita tentu akan lebih merasa aman dalam menghadapi masa depan. Bisa dibilang masa depan kita akan lebih terjamin ketika kita sudah berinvestasi sejak dini. Alasan yang keempat mengapa pentingnya investasi sejak dini yaitu adalah untuk mewujudkan impian jangka panjang. Mungkin impian kita ke depan berbeda-beda, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin 10 tahun lagi membeli rumah atau membeli mobil atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, dengan berinvestasi ini merupakan salah satu cara kita untuk dapat mewujudkan impian kita tersebut. Kemudian alasan yang kelima yaitu untuk mendapatkan kebebasan finansial, atau istilahnya di mana kondisi kita tidak perlu kerja begitu keras untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian istilah populernya adalah giliran uang yang bekerja untuk kita. Demikian serangkaian materi yang saya dapat sampaikan kali ini. Kiranya dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk seluruh anggota KSPM yang sudah menonton video